Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat wakaf dimanapun Anda berada. Balik lagi bersama saya Hendrik di Wakaf TV. Kali ini kita akan membahas tentang kisah mu'alaf dari Manado, ya, dari Sulawesi. Nah, mungkin sebagian dari sahabat wakaf sudah ada yang tahu dan sebagian lagi belum ada yang tahu. Salah satu atau seorang menteri keuangan pada zaman Presiden Soekarno, ya, beliau ini adalah menteri keuangan kedua pada waktu itu di zaman Presiden Soekarno. Namanya adalah Alexander Andries Maramis. Beliau adalah keturunan dari Manado. Nah, Maramis ini adalah marga dari suku Minahasa, ya, di Manado itu. Karena suku Minahasa ini kan tersebar di Sulawesi, ya, Sulawesi Utara. Nah, Alexander Andries Maramis ini memiliki saudara kandung, ya. Nah, saudara kandung ini memiliki anak yang bernama Roger Maramis. Nah, siapakah Roger Maramis ini dan kenapa Roger Maramis ini sebagai keponakan dari Alexander Andries Maramis atau Menteri Keuangan kedua Indonesia ini bisa memilih Islam? Berikut ceritanya. Dilahirkan dengan menyandang nama besar dari marga Maramis. Kehidupan yang dilalui oleh Roger Maramis sangatlah unik dan penuh tantangan. Ia merupakan keponakan dari tokoh nasional Kristen asal Manado dan mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang kedua. Ayahnya bernama Bernardus Maramis dan merupakan adik bungsu dari Alexander Andries Maramis. Sementara ibunya bernama Lili Amelia. Seperti keluarga yang bermarga Maramis lainnya, Roger dilahirkan dalam lingkungan Kristen yang taat. Bahkan ia menjadi seorang evangelis. Nah, buat teman-teman yang belum tahu evangelis itu apa, evangelis ini adalah artinya penginjil. Nah, kalau penginjil ini kan bahasanya kan masih apa ya? Masih halus gitu ya. Kalau kita kan dinamai domba tersesat. Nah, domba lo ya gitu loh. Dibilang domba tersesat. Nah, kalau ini namanya penginjil. Nah, nama yang lainnya adalah selain penginjil adalah misionaris, ya, misionaris. Nah, misionaris ini pekerjaannya apa? Pekerjaannya adalah orang-orang yang memang memurtadkan orang-orang Islam. Nah, kalau di Islam kan murtad namanya kan. Nah, kita punya istilah namanya orang yang melakukan pemurtadan atau mengajak untuk melakukan murtad dari Islam, itu namanya misionaris. Seperti itu. Jadi mereka itu kan mengajak gitu kan, mendakwahi agamanya mereka gitu kan. Roger ini tugas utamanya adalah melakukan kristenisasi dengan sasaran umat Islam. Namun hidayah dari Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyadarkannya. Secara mengejutkan, Roger akhirnya masuk Islam setelah berhasil mengkristenkan atau memurtadkan 99 orang Islam. Ya, sahabat wakaf, itu kenapa ya 99 orang sudah berhasil dimurtadkan oleh Roger, tapi kok dia malah masuk Islam gitu. Aneh dan lucu gitu kan. Jadi nggak cuman Roger sebenarnya. Contoh misalkan ada Ustazah Dewi Purnamawati. Sama nih, misionaris juga beliau nih, memurtadkan orang juga, ya. Beliau ini juga dulunya memurtadkan suaminya. Ya kan, suaminya dulu. Jadi suaminya dulu itu dimurtadkan oleh dia, kemudian dinikahi. Nah, jadi Kristen. Ya, itulah. Terus yang kedua ada lagi, siapa lagi? Banyak lah ya. Kayak Umi Irena Handono, ya kan? Yang dulunya dia adalah biarawati atau memang Katolik yang taat gitu. Masih banyak lagi orang-orang yang dulunya itu mendakwahkan Kristen, tapi kok malah mendapatkan hidayah Islam gitu. Ini kan ada sedikit pertanyaan gitu. Bukan sedikit lagi, mungkin banyak kali ya. Padahal
mereka itu kan dari kecil ya, contoh Ustazah Dewi itu. Ustazah Dewi itu dari kecil itu dididik dengan ajaran-ajaran dan nilai-nilai Kristen. Tetapi kenapa Ustazah Dewi ini malah sekarang mendakwakan Islam gitu? Lucu kan jadi ya kan? Setelah memeluk agama Islam, namanya diganti menjadi Yusuf Syahbudin Maramis. Ia pun enggan dipanggil dengan nama Roger dan meminta orang-orang memanggilnya Yusuf saja. Yusuf dilahirkan di Kota Malang pada tanggal 26 Juni 1964. Seperti keluarga Maramis lainnya, dahulu dia sangat taat menjalankan ibadah Kristen. Ia kemudian masuk sekolah teologi di Bandung. Lulus dari sekolah teologi, ia kemudian menjadi seorang penginjil. Tugas penginjil adalah masuk ke daerah-daerah di mana banyak umat Islam, namun secara ekonomi kehidupannya melarat. Dengan berkedok membantu secara ekonomi, Yusuf kemudian melancarkan jurus-jurusnya sebagai penginjil. Ini sering terjadi ya para sahabat wakaf. Jadi kalau saya dengar cerita dari mantan-mantan misionaris, salah satunya adalah Ustazah Dewi itu, beliau itu membeberkan banyak sekali cara-cara yang dilakukan oleh para misionaris ini untuk memurtadkan orang. Yang paling gampang itu adalah dikasih bantuan sembako. Ya, targetnya adalah orang-orang Muslim, ya, di KTP-nya Islam gitu kan, di KTP-nya Islam. Tapi abangan, artinya jauh dari Islam. Artinya bukan dia tidak beragama, dia sudah beragama, tapi dia jauh dari Islam. Sholatnya juga masih sekedar sholat 5 waktu, dan itu juga bolong-bolong. Atau mungkin yang di pelosok-pelosok sana, gitu kan, yang akidahnya itu tidak kuat, dengan membawa bantuan lah, dengan membawa macam-macam lah gitu. Nah jadi makanya hati-hati nih teman-teman semuanya ya, untuk yang di pelosok-pelosok. Berbagai daerah di Indonesia pernah dimasukinya. Berkat usahanya, menurut pengakuan, sekitar 99 orang Muslim berhasil dimurtadkan. Dari yang tadinya melarat, saya bantu sampai dia itu menjadi kaya. Jadi, mereka pun tidak berdaya ketika saya baptis, ujar Roger. Namun, seiring kegiatannya sebagai seorang misionaris atau penginjil, Yusuf selalu merenung untuk mencari kebenaran hakiki. Ia pun sering bertanya-tanya, kenapa hanya orang Islam yang dijadikan target kristenisasi? Ada apa dengan Islam? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa hanya orang Islam? Kenapa nggak orang Buddha, orang Hindu gitu kan? Kenapa target utamanya orang-orang Islam? Asumsi saya, ya mungkin ya karena mereka takut. Mereka tahu bahwa Islam itu agama yang benar. Ini pikiran saya ya. Kalau misalkan memang mau di counter ya nggak apa-apa gitu, kalau dibantah nggak apa-apa, karena kan ini pikiran saya pribadi gitu. Dalam hati kecilnya ia mengakui bahwa tindakannya melakukan pemurtadan kepada umat Islam adalah tindakan yang curang. Ia mengatakan, saya kemudian melakukan doa malam agar ditunjukkan mana yang benar, apakah Alkitab atau Al-Quran. Sahabat wakaf, seorang Roger, seorang penginjil, seorang misionaris itu berpikir, dan dia mengakui keluar dari mulutnya dia bahwa kegiatannya dia melakukan penginjilan, kristenisasi atau pemurtadan adalah suatu hal atau aktivitas yang curang. Ini bukan dari kita, ini bukan dari saya, tapi dari Rogernya sendiri yang ngomong. Kenapa bisa dibilang curang gitu? Padahal kan Roger dari kecil sudah mengakui gitu kalau Kristen itu adalah agama yang bagus gitu kan. Ini kan kita bertanya-tanya jadi. Pada fase perenungan itu, Yusuf mengaku dilanda kebingungan. Ia mengatakan, saya bingung. Umat Kristen menuding umat Islam sebagai kafir. Begitu juga umat Islam menuding umat Kristen yang kafir. Nah, sebenarnya kafir ini adalah istilah yang paling lembut dibanding istilah-istilah lain. Kafir ini bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya itu adalah menutup. Nah, menutup apa yang ditutup. Jadi orang kafir menutup kebenaran. Nah itu dia. Perenungan dan doanya kemudian menghasilkan sebuah pengalaman yang pada suatu malam sekitar tahun 87, antara sadar atau tidak, Yusuf melihat sebuah sinar yang masuk ke kamar tidurnya dan menerangi kamarnya
dengan sangat terang dan belum pernah dialaminya selama ia hidup. Yusuf pun menceritakan bahwa dari kedua sinar tersebut muncul dua kitab, yaitu Alkitab dan Al-Quran. Namun, sinar dari Al-Quran lebih terang dan akhirnya menutupi sinar yang keluar dari Bible atau Alkitab. Ia kemudian bertanya-tanya, apakah ini petunjuk dari Tuhan kepadanya atas pergolakan batin yang dialaminya saat itu? Kemudian secara ajaib, Al-Quran yang dilihatnya itu tiba-tiba terbuka pada surat Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Saya belum yakin apakah itu mimpi atau nyata, ujar Roger. Akhirnya, dengan kesibukannya sebagai seorang penginjil, pikirannya beralih dari pengalaman tersebut. Namun, ia tidak lupa sama sekali dengan pengalamannya itu. Nah, 5 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 8 September 92, Yusuf mengaku mengalami lagi kejadian tersebut dengan alur yang hampir mirip. Dan ketika terjaga, ia yakin bahwa itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, ia bertekad untuk meyakini Islam sebagai agama yang benar. Allah telah mendengarkan doa saya, ujarnya. Sejak saat itu, Roger mulai sering ke masjid untuk belajar tata cara sholat. Lama-kelamaan, ia menguasai cara melakukan sholat. Selama setahun kemudian, ia telah menjalankan ibadah sholat, meskipun belum mengucapkan 2 kalimat syahadat sebagai tanda memeluk Islam. Ia mengatakan, waktu itu, apabila telah sholat berarti telah Islam, sebab kalimat syahadat terucap secara langsung ketika sholat. Namun, para ustadz di masjid tempat dirinya biasa sholat menganjurkannya untuk meresmikan masuknya ke dalam Islam dengan ikrar 2 kalimat syahadat. Akhirnya Yusuf pun menuruti anjuran para ustadz. Pada tanggal 25 September tahun 1993, akhirnya Yusuf mengucapkan ikrar 2 kalimat syahadat di Masjid Cut Mutia di Menteng Raya, Jakarta Pusat, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Ikrarnya itu disaksikan sekitar 2.000 jamaah masjid dan dibimbing oleh Ustadz Abdul Aziz. Sebenarnya, sebelum memeluk Islam, Yusuf sering berdialog dengan Kiai Haji Abdullah Wasian, seorang ulama di Surabaya. Ia mengaku ingin mengajak ulama itu untuk pindah ke agama Kristen. Namun, yang terjadi bukan sang kiai yang terpengaruh. Justru Yusuflah yang terpengaruh oleh argumen-argumen sang kiai. Dalam dialog mengenai kandungan Bible dan Al-Quran, Yusuf mengaku selalu kalah argumen. Yusuf mengatakan, akhirnya saya semakin akrab dengan beliau dan ingin mendalami Islam secara sungguh-sungguh. Mengetahui dirinya masuk Islam, pihak keluarganya sangat marah. Bahkan ibunya sendiri sudah menganggapnya tidak mau mengakui sebagai anaknya. Sementara ayah kandungnya sudah meninggal pada tahun 1980-an. Pihak gereja pun turun tangan dan membujuknya untuk kembali kepada agamanya dulu. Namun keyakinan Yusuf tidak berubah lagi. Meskipun keluarga tidak melakukan intimidasi secara fisik, secara psikologis, Yusuf merasa ditekan. Lontaran kekecewaan dari keluarganya memaksanya untuk keluar dari rumahnya. Teman-teman dekatnya pun melakukan teror, baik lisan dan fitnah, bahwa setelah masuk Islam, dirinya tidak mendapat ketenangan. Sampai pada akhirnya, Yusuf mengalami teror secara fisik dari pihak-pihak yang tidak senang dengan keputusan Yusuf masuk Islam pada waktu itu. Namun, Yusuf enggan membesarkan kasus ini karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kerusuhan yang berbau sara. Kini, Yusuf melakukan kegiatan dakwah selain sebagai penulis di tabloid Jumat. Ia pun sedang menulis buku dengan judul Kilas Balik Tragedi Berdarah di Bumi Halmahera. Ia berharap bukunya itu dapat terbit tahun ini juga sebagai media dakwah. Hari-harinya kini diisi dengan misi dakwah Islam, bukan lagi misi kristenisasi, agar kaum muslimin terhindar dari praktek-praktek yang dulunya dijalankan sebagai evangelis atau orang-orang yang memurtadkan umat muslim. Ia mengatakan umat Islam harus bersatu dan benar-benar mengamalkan konsep ukhuwah Islamiyah. Jangan biarkan saudara kita melarat, karena itu akan menjadi sasaran empuk pemurtadan. Yusuf atau Roger adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang memutuskan masuk Islam namun mendapatkan intimidasi, diskriminasi, dan perlakuan-perlakuan negatif dari orang-orang sekitarnya.
Ustazah Dewi sampai sekarang tidak lagi dianggap sebagai keluarga oleh orang tuanya. Anaknya tidak menganggap Ustazah Dewi itu sebagai seorang ibu. Masih banyak lagi orang-orang yang masuk Islam itu terkena intimidasi. Dikatakan oleh Yusuf tadi, Yusuf tidak ingin membesarkan masalah ini. Roger tidak ingin menjadikan masalah ini sebagai kasus. Karena dia sadar, kalau ini jadikan kasus, pasti akan jadi kerusuhan. Kerusuhan berbau sara. Coba kita lihat, seorang mu'alaf yang tersentuh nilai-nilai Islam, membalas yang namanya caci maki, fitnah, teror. Dengan apa? Dengan kelembutan, dengan kesabaran, dengan senyum. Lalu sebenarnya siapa yang benar-benar menjalankan atau mengamalkan agama kasih? Jika Anda semua suka dengan konten ini, silahkan share sebanyak-banyaknya sebagai media dakwah. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi pembuka pikiran kita tentang agama kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sitan, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangat Tempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangat Tempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman, ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita
bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita, lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.